Marhaban ya Ramadan. Pemirsa Pesona Indonesia, menyambut bulan suci Ramadan ada tradisi unik dan tua yang tetap terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo, yakni tradisi Tongkeyamo. Tradisi Tongkeyamo ini digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan dan biasanya dilaksanakan oleh pemangku adat dan pemerintah untuk menentukan satu Ramadan. Seperti apa tradisi Tongkeyamo di Gorontalo? Tetap di Pesona Indonesia, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Banyak cara dilakukan umat muslim menyambut bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan seluruh umat muslim, bulan yang dirindukan kedatangannya kembali. Bagaimana cara kalian menyambut bulan puasa? Kalau di kampungku Gorontalo, kami menyambut Ramadan dengan tradisi yang masih terjaga, yaitu Tongkeyamo. Tradisi Tongkeyamo adalah warisan turun-temurun dari Kerajaan Gorontalo dalam menentukan satu Ramadan. Tongkeyamo atau sidang adat dilaksanakan oleh pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Tongkeyamo tidak lagi melaksanakan sidang adat, tetapi hanya menunggu pengumuman resmi pemerintah pusat tentang jatuhnya satu Ramadan melalui media TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski demikian, pimpinan negeri diberi kesempatan memberikan pesan-pesan moral dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini adalah perwujudan pembentukan pengamalan dari hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Muslim, sumu liru'yatihi wabtiru liru'yatih fa'in gumma alaikum fa'akmilu liddata salasina yauman. Puasalah kamu apabila melihat bulan dan berhari rayalah kamu apabila melihat bulan. Apabila bulan tertutup oleh awan, maka genapkanlah bilangan Sya'ban 30 hari, demikian juga pada saat Idul Fitri nanti. Jika bulan tertutup oleh awan, genapkanlah puasa itu sampai pada hari ke-30. Nah, ini yang hadis ini menjadi ilustrasi dan daya pikir bagi para aulia, orang-orang karomah, orang-orang saleh, masyarakat muslim di Gorontalo dengan istilah Tongkeyamo atau Ru'yatul Hilal. Apabila bulan tidak bisa dilihat, maka kita mengenapkan bilangan bulan itu baik Sya'ban atau puasa menjadi 30 hari. Yang berikut mana dari Tongkeyamo adalah melihat ketinggian daripada hilal. Dan yang duduk di dalamnya adalah pemangku adat, pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak yang terkait. Sampai akhir masa, sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada, bahkan jauh sebelumnya sampai akhir hayat, Tongkeyamo ini akan berlangsung terus-menerus. Tongkeyamo tidak hanya digelar untuk menentukan awal puasa. Tongkeyamo juga masih akan digelar untuk menentukan jatuhnya satu Syawal atau Hari Raya Idul Fitri.
seharian penuh berpuasa, tentunya kita akan mencari menu buka puasa yang tentunya buat kita pas ya. Nah, kalau di Gorontalo, setiap sorenya pasti jajanan Gorontalo akan penuh dengan kue lopes atau kue lupis. Ya, kue lopes atau kue lupis ini hanya ada pada bulan Ramadan dan ini menjadi primadona kue untuk masyarakat Gorontalo. Seperti apa kue lopes atau kue lupis ini? Tetap di Pesona Indonesia, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Iya, lopes salah satu takjil khas Gorontalo yang paling banyak dicari warga Gorontalo di bulan Ramadan. Selain karena rasanya yang enak, lopes juga hanya ada saat bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan, sangat sulit menemukan lopes. Karena hanya ada di bulan Ramadan, lopes menjadi takjil favorit sebagian masyarakat Gorontalo untuk berbuka puasa. Kenapa saya memilih lopes untuk berbuka puasa? Salah satu keunggulan lopes ini yaitu dari segi rasanya itu terbuat dari bahan ketan. Terus gula merahnya itu enak karena dicampur dengan durian. Lopes ini ada hanya tiap bulan Ramadan. Setiap tahun itu saya hanya lopes terus. Suami saya hanya pesan beli lopes saja, tidak ada kue lain. Karena dari beras ketannya yang lembut, terus ada kelapanya yang bagus rasanya. Jadi itu yang membuat kami merasa bahwa lopes ini enak dimakan untuk sebagai buka puasa. Setiap hari saya berbuka puasa dengan lopes. Ya, kue lain pun hanya merupakan kue tambahan, tapi yang tiap hari itu saya lopes terus. Bahkan kalau sudah jam 3 saya pulang dari kantor, sudah sampai di sini sudah tidak ada lagi lopesnya, sudah habis. Jadi masih jam 1 saya sudah harus berburu, menunggu mau penjual belum ada atau sudah ada, saya menunggu itu. Edah Derbang adalah pewaris ketiga dari keluarga Derbang pembuat lopes segitiga. Setiap tahun saat bulan Ramadan tiba, keluarganya pasti sibuk membuat lopes pesanan langganannya. Hanya pada bulan Ramadan saja, keluarga besarnya membuat lopes. Pikirkan cuma 1 tahun 1 kali kan mau bikin. Baru lopesnya mesti harus didaungkan. Kalau didaungkan mesti rasanya kan enak. Cuma itu yang orang yang cari. Memang cookies banyak, tapi lopes kan cuma 1 tahun 1 kali mau bikin. Tiap cuma puasa. Dari nenek bikin setiap bulan puasa. Dari bapak saya juga tetap bulan puasa. Kalau ini lopes ini memang cuma dari keluarga Derbang yang bikin lopes. Ya banyak orang bikin lopes, tapi cuma yang segitiga itu orang cari. Tiap Ramadan ya? Iya, tiap Ramadan. Habis Ramadan sudah tidak bikin lagi. Hingga kini lopes buatan keluarga Derbang masih mempertahankan resep turun-temurun, termasuk pemilihan bahan tambahan seperti gula merah, durian, dan kelapa. Nah, kalau beras kan direndam kan dia 2 jam. Kalau mau direbus dia 3 jam. Supaya dia masak bagus. Habis direbus kan mesti harus angkat 1. Angkat 1 mesti harus diperiksa. Mesti harus dilihat itu kalau sudah masak diangkat. Baru dikasih dingin. Diambur begitu supaya jadi kena dengan angin supaya dia jadi bagus dia kan ini dia begitu. Dia kalau ini panas-panas dia merusak. Hancur. Mesti harus dingin. Setelah itu kan sudah dingin kan harus
dikupas dicampur dengan kelapa. Begitu. Lopes buatan keluarga Derbang sangat laris. Ini adalah berkah bagi keluarga Derbang di bulan yang penuh barokah. Di hari pertama puasa, Eda Derbang menghabiskan 1 koli beras ketan setara 50 kg, gula aren 50 kg, dan kelapa 30 biji. Malam Kunut. Malam Kunut adalah salah satu tradisi yang masih dilestarikan di bulan Ramadan. Malam Kunut biasanya digelar pada bulan Ramadan, tepatnya di pertengahan bulan Ramadan atau hari ke-15 di bulan Ramadan. Malam Kunut biasanya disajikan dengan penyajian yang berbeda, unik, dan menarik buat pemirsa. Biasanya masyarakat Gorontalo menyebutnya Malam Kunut sebagai Malam Lutu Waulambi atau Malam Kacang dan Pisang. Penasaran kan? Tetap di Pesona Indonesia, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Ingin membeli aneka jenis pisang dengan kacang tore atau kacang sangrai dengan kulit dengan suasana yang berbeda, datang saja ke Gorontalo pada setiap pertengahan bulan Ramadan atau Malam Kunut. Karena di salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Batudaa, digelar tradisi Malam Kunut. Tradisi ini sangat unik karena digelar pasar malam yang hanya menjual pisang dan kacang. Tradisi ini berawal dari kebiasaan masyarakat Batudaa pada malam kunut makan kacang dengan pisang yang masih bertahan sampai saat ini. Makanya jangan heran kalau datang ke Gorontalo, pasti Anda akan dijamu dengan pisang dan kacang. Tradisi ini masih dijalankan masyarakat Batudaa meski dalam suasana berbeda. Tradisi malam kunut di Kecamatan Batudaa tidak hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi momentum bagi masyarakat bersilaturahmi yang datang dari berbagai tempat. Ada nilai keharmonisan, nilai kesejukan, sesama satu sama lainnya, baik sesama muslim maupun kepada non-muslim, baik keluarga dekat, keluarga jauh maupun kepada para tetangga. Jadi nilai keharmonisan dan nuansa seperti ini perlu kita jaga. Mana daripada pisang, kemudian ada kacang, itu sebetulnya bagaimana keharmonisan ini tidak boleh patah, tidak boleh punah, tidak boleh lapuk ditelan masa, dan tidak boleh rusak karena pergeseran zaman. Kita tahu bahwa budaya-budaya barat begitu dahsyatnya, begitu gencarnya, sampai kepada bisa saja dapat mempengaruhi
budaya masyarakat Indonesia, termasuk budaya Gorontalo Lipu. Tradisi malam kunut yang diperingati pada setiap pertengahan bulan Ramadan juga menjadi pengingat bagi masyarakat Muslim di Kecamatan Batu Da'a bahwa puasa telah dijalani hingga pertengahan bulan Ramadan. Inilah Gorontalo kampungku. Di awal Ramadan ada tradisi Tongkeamo, ada takjil khas Ramadan. Di pertengahan Ramadan ada tradisi malam kunut. Dan di akhir Ramadan juga ada tradisi Tumbilotohe. Bahkan tradisi pasang lampu ini sudah masuk kalender event wisata religius. Tradisi Tumbilotohe atau malam pasang lampu dilaksanakan pada malam 27 Ramadan selama 3 malam berturut-turut dengan menyalakan lampu di depan rumah-rumah masyarakat usai sholat maghrib sampai pagi. Dan ini berlangsung pada malam 27 Ramadan. Idealnya memasang lampu itu dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kenapa masyarakat Muslim atau katakan orang-orang tua kita dahulu di Gorontalo memfokuskan pada malam 27? Ini harapan. Siapa tahu dengan pemberian zakat fitrah bertepatan dengan malam pasang lampu, bertepatan juga pada saat turunnya malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa satu malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Bahkan di dalam hadis Muslim, satu malam itu 70.000 bulan. Jadi orang memberikan zakat fitrah pada malam Tumbilotohe atau malam pasang lampu, siapa tahu bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, berarti dia dihitung oleh Allah sebanyak 1000 kali dia memberikan begitu atau selama 1000 bulan. Betapa besar pahala orang-orang yang memberikan zakat fitrahnya pada malam Tumbilotohe. Dan ini biasanya malam pasang lampu itu malam 27. Jadi bukan malam 28, malam 27, malam 28, malam ke-29. Bahkan kalau dahulu itu malam ke-30 itu sampai satu malam. Bahasa Gorontalonya Oolua. Nah, tetapi ada juga versi yang kedua pada malam 30 Patelotohe. Jadi lampu tidak dipasang lagi, tetapi arkusnya belum dibongkar. Dan yang ada di arkus itu ada pisang, ada tebu. Itu maksudnya mengharapkan barokah daripada Lailatul Qadar, kemudian dibagikan kepada keluarga atau kepada muslim yang berziarah atau bersilaturahmi atau berhari raya Idul Fitri, dibagikan kepada keluarga atau sesama muslim atau tetangga yang dekat untuk beroleh barokah. Tradisi Tumbilotohe kaya akan nilai-nilai religius yang berkaitan dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Tradisi Tumbilotohe sendiri menjadi artikulasi dari adat bersendikan syara bersendikan Al-Quran.
Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Untuk menyambut malam Lailatul Qadar yang jatuh pada hari ke-27 di bulan Ramadan disambut dengan berbagai macam tradisi. Untuk menyambut malam Lailatul Qadar disambut dengan tradisi malam Tumbuh Tohe atau malam pasang lampu. Gorontalo akan terlihat begitu terang benderang dengan begitu banyaknya lampu. Sampai jumpa, Pesona Indonesia kali ini produksi TVRI Gorontalo. Semoga apa yang kami sajikan untuk Anda dapat menambah referensi untuk mengenal Indonesia lebih jauh. Kenali dan cintai negerimu. Pesona Indonesia, TVRI, media pemersatu bangsa. Menjaga tradisi tidak hanya tanggung jawab pemangku adat maupun pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga tradisi unik masyarakat Gorontalo ini tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa Indonesia yang majemuk. TVRI, media pemersatu bangsa.